kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat. Kembali berarti telah pulih, berarti telah sembuh, berarti ada iman yang dirasakan ketika orang-orang melihat, wah, orang ini udah sembuh ternyata. Berarti ada yang dirasakan, tidak hanya dia, tetapi orang bisa merasakannya. Dan inilah yang Tuhan inginkan kepada ibu bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus. Iman kita itu bisa dirasakan oleh orang. Perwira ini, Bapak Ibu Saudara, memiliki iman percaya. Artinya memiliki keyakinan bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan kepada yang namanya bawahannya itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang ini merasakan, perwira itu yakin, dan bawahannya itu merasakan dia memperoleh yang namanya kesembuhan. Berarti bisa dirasakan oleh orang lain. Inilah yang harus saya berjuang dan ibu bapak berjuang di dalamnya. Iman kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Iman kita itu bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang lain. Maka akan terlihat kita memiliki iman atau tidak. Ketika kapan? Ketika kita dalam persoalan. Ketika kita dalam rumah tangga. Ketika kita dalam perekonomian, ketika kita dalam menghadapi yang namanya kelakuan anak-anak, mau itu istri, mau itu suami, mau itu anak-anak, saudara, semua di situ akan kelihatan kita memiliki iman atau tidak. Misalnya gini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, lalu mungkin ada suami yang kerja atau tidak ibadah, atau istri yang sakit misalnya kan. Apakah suami pernah bertanya gini, apa kata pendeta? Ada nakinan kok bagi tante? Kan jangan dongi kan? Dan disyukuri kan? Jujurlah kepadaku. Dan disyukurkan? Tidak, jangan dongi. Ada nakinan kok bagi tante? Tidak ada. Tetapi dia mau lihat apa? Dia nggak tanya kok bahasa yang matang nggak tante itu khotbah. Tidak. Dia mau lihat perubahan kita. Kan kita datang ke tempat ini kan mau menerima berkat toh? Datang beribadah, ada sesuatu yang kita bawa pulang. Nggak ditanya itu di mana tertulis. Aku nggak bawa foto, mulai kejadian tuh Wahyu. Ada masalah dulu begini. Jangan dongi. Tapi yang orang mau melihat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita kan sama-sama belajar ini, Bapak Ibu Saudara, belajar mengerjakan firman Tuhan. Ketika kita belajar, harusnya kita ada perubahan. Bukan firman Tuhan yang ditanya. Tadi tante pakai baju apa? Tadi tante ada ketawa enggak? Tadi tante ada marah enggak? Perubahan kita. Jangan sampai suami atau istri ngaruh simbolis. Pulang tidak dari gereja, ngaruh makmu. Ngaruh simbolis depan itu. Jangan sampai begitu. Iya kan? Kadang istri kita, ngaruh kutilana. Katanya kan? Padahal kita baru beribadah. Haleluya, kita angkat tangan. Ku pandang wajahmu, kita pandang wajah Tuhan kan. Tapi tinggal mas suami tadi dijauhkan, mula sama istrinya. Ngaruh bilang, berarti imanku tidak bisa dirasakan oleh suamiku. Ya kita ibu-ibu wajar perbendaharaan katanya lebih besar daripada laki-laki. 5.000 kata harus keluar per hari. Pria itu, bapak-bapak itu cenderung banyak diam. Ibu-ibu banyak berkata-kata. Bagaimana cara mengantisipasinya? Baca Alkitab buku kuat. Itu udah anakku. Jangan kau baca gini deh, perhatikan saya bapak-bapak saudara. Cuma ini aja yang goyang. Bilang masih jauh. Kuatkan suaramu. Karena aku tahu, aku perempuan. 5.000 kata per hari. Itu simbolon, kalau agak-agak banyak perbendaharaan kata masih dia ya, maklumlah wanita kan. Harus 5.000. Itulah, kalau udah sampai 5.000 batasnya, netnya ngasih dia. Kalau belum, saya ibu-ibu mah. Jadi kalau kita kembali Bapak Saudara, iman yang dirasakan itu bukan ditanya itu apa khotbahnya tadi tertulis di mana, apa contohnya, apa ini goyang enggak,
Cuma dilihat kita berubah apa enggak kita setelah pulang ibadah. Punah kok. Amin. Oke, amin. Perubahan kita bawa pulang. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak lihat apa namanya itu kinerja kita, tetapi Tuhan lihat iman kita. Tuhan nggak lihat tenaga kita mengerjakan segala, tapi Tuhan melihat iman kita dalam mengerjakan segala sesuatu dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita pulang, suami pulang, istri pulang, anak-anak pulang, ngaruh. Nama bapaknya pun sudah lain dibilang. Si Painem katanya dibilang sama bapak, padahal dia kan dibayar mana si Painem? Kenapa si Painem? Tuh kan cerewet sih. Iya. Ada yang senyum-senyum itu. Udah nggak bapak lagi dipanggil Painem, Bi Surti. Kenapa? Berlebihan. Datang suami, istri pulang, ngaruh kuntilanak, padahal tidak pakai listrik ya kan? Tengok kita listriknya tebal sampai di rumah habis listrik kita, berarti banyak memuji Tuhan ya kan? Haleluya, haleluya, nanti silakan. Kalau masih mahilong dan memuji Tuhan. Contoh, kan begitu, ibu-ibu, bapak ibu saudara, saya mau jemaat ini, bapak ibu saudara di akhir tahun ini sudah pulih. Semua tanpa terkecuali. Sehingga mulai tahun 2022 kita sudah sama-sama bangkit. Dan iman seperti itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Seperti iman perwira ini. Yang pertama, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan akan melayakkan dan mengangkatnya. Lalu yang kedua, ibu bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, iman yang memperdayakan yang namanya pengalaman yang terakhir, iman yang dapat dirasakan oleh semua orang. Kita belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu fokuslah kepada Tuhan, sama seperti perwira ini. Ketika dia mendengar Tuhan, dia fokus kepada Tuhan dan dia memanggil namanya Tuhan, tetapi dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, maka Tuhan melihat iman yang luar biasa oleh perwira ini. Tuhan terheran-heran melihat iman perwira ini. Demikianlah halnya bagi jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GBC Meranti pada saat ini. Biarlah Tuhan melihat kita, melihat iman kita. Terheran-heran Tuhan melihat iman percaya kita di hadapan Tuhan, sampai kepada